Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Jumat 17 April 2020 dalam Oktav Paskah. Firman Tuhan akan kita sama-sama renungkan dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat seorang anak kecil yang digendong sama ayahnya di atas pundaknya, saya langsung kembali teringat akan ayah saya yang sering menggendong saya seperti itu. Inilah kenangan yang tidak terlupakan dalam hidup saya. Hal yang sama terjadi dalam kisah penampakan Yesus hari ini. Ketika para murid lelah, semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Di siang hari, Yesus datang dan meminta mereka untuk kembali menebarkan jala
dan didapati ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Jumlah yang banyak sekali, namun tidak membuat jala koyak. Peristiwa ini mengingatkan mereka akan kenangan Yesus yang memanggil para murid untuk mengikutinya dan mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dahulu dalam perjumpaan pertama Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, duk in altum, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Hari ini, ia berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, dan akan kamu peroleh." Kedua sabda ini memuat hal yang sama, yakni menebarkan jala supaya mendapatkan ikan. Dan persamaan berikutnya adalah jala tidak menjadi koyak meskipun ikan yang didapat begitu banyak. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, menebarkan jala dapat kita maknai dengan mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, kabar baik kepada banyak orang. Sebab inilah yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Kita diminta bukan untuk mengkatolikan orang, namun untuk menjadi pembawa kabar-kabar baik, kabar sukacita dimanapun kita berada. Dan kita akan mendapatkan banyak ikan sebagai berkat yang Tuhan anugerahkan. Yang menebar pasti akan mendapat. Yang menabur pasti akan menuai. Dan sungguh pun walaupun tuaian dan yang kita dapat banyak, tidak membuat jala menjadi koyak. Jala adalah simbol dari gereja, persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan gerejanya yang kudus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini rentan sekali kita terkena bahaya penyakit kutu. Kurangnya bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan umat Allah di dalam gerejanya yang kudus. Namun, walaupun kita diminta untuk senantiasa beribadah, berdoa di rumah, janganlah membuat kita menjadi kurang bersekutu. Kena penyakit kutu, kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, dan kita tidak lagi melakukan kebaikan nyata di dalam hidup kita. Mari kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan dalam doa secara spiritual, hingga akhirnya persekutuan iman kita dengan seluruh umat Allah senantiasa boleh diarahkan dan dituntun oleh Tuhan menuju padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Tuhan memberkati kita. Amin.